Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Aprilia dari kelas 11 TKJ. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi data, penjelasan dan contoh source, transmitter, transition system, receiver dan destination, serta penjelasan dan contoh tipe-tipe channel transmisi. Dan yang terakhir adalah penjelasan tentang jenis-jenis kabel dalam jaringan. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat, seperti halnya komputer, laptop atau notebook, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lainnya, yang terhubung antara satu dengan yang lainnya dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Yang pertama adalah sumber atau source. Source adalah alat atau komponen yang membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan, dapat berupa alat input pada komputer. Alat ini dapat mengubah informasi audio, video, atau teks menjadi satuan data untuk diproses pada sistem komputer. Contohnya adalah telepon, mouse, keyboard, handphone, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah transmitter atau pengirim. Transmitter merupakan alat yang berfungsi untuk mengolah data yang berasal dari sumber sebelum dikirim melalui media pengiriman. Jadi, dalam sistem digital, data itu berbentuk urutan bit 0 dan 1 atau kode biner. Untuk mengolah kode biner ini menjadi sebuah pesan teks yang dapat dipahami manusia, diperlukanlah alat yang disebut transmitter. Contohnya seperti komputer, laptop, telepon, handphone, mesin ATM, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu media pengiriman atau transmission system. Media pengiriman merupakan jalur pengiriman yang menghubungkan sistem sumber atau source ke sistem tujuan atau destination. Media pengiriman ini berfungsi untuk mengirimkan data dari si pengirim pesan ke penerima pesan. Agar data dapat ditransmisikan dalam media pengiriman, data tersebut harus diubah terlebih dahulu ke bentuk sinyal. Jalur media pengiriman terbagi menjadi dua, ada jalur tunggal dan jalur kompleks. Jika data yang dikirim dari sumber ke penerima hanya melewati satu segmen jalur, maka disebut jalur tunggal. Sementara itu, jika ada yang dikirim dari sumber ke penerima harus melewati beberapa rangkaian sistem, maka disebut jalur kompleks. Contoh dari media pengiriman bisa berupa kabel dan wireless, juga bisa melalui Bluetooth, juga hotspot. Yang keempat yaitu penerima atau receiver. Penerima atau receiver merupakan alat yang berfungsi untuk menerima sinyal dari media pengiriman dan mengolahnya kembali menjadi sebuah data yang dapat diproses oleh tujuan atau destination. Contoh, komputer, laptop, handphone, telepon, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu tujuan atau destination, berfungsi untuk mengolah data dari penerima atau receiver. Di sini prosesnya itu sama seperti pada transmitter. Data yang masih berupa kode biner diolah menjadi pesan teks sesuai dengan informasi yang dikirimkan oleh si pengirim pesan. Contohnya yaitu komputer, laptop, handphone, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu one way transmission atau tipe transmisi satu arah, merupakan arah channel pengiriman transmisi yang hanya terdiri dari satu arah, di mana sumbernya berperan sebagai pengirim transmisi saja ke si penerima. Begitupun dengan alatnya yang hanya mempunyai satu fungsi saja. Adapun mengenai beberapa contoh pada tips one way transmission ini diantaranya seperti transmisi siaran radio dan TV. Yang kedua yaitu etherway transmission, bisa juga disebut dengan istilah tipe transmisi dua arah bergantian, yang mana channel transmisi bisa mengalir ke dua arah. Akan tetapi aliran transmisinya harus dilakukan secara bergantian, seperti halnya pada penggunaan radio CB walkie-talkie, yang mana aktivitas berbicara dan mendengarkan suaranya harus dilakukan secara bergantian. Yang ketiga adalah both-way transmission. Arah transmisi dua arah serentak merupakan transmisi data yang bisa dilakukan secara bersamaan. Artinya, baik saat menerima dan mengirim data bisa dilakukan secara beriringan. Contoh yang paling mudah adalah ketika kita melakukan panggilan telepon, kita dapat berbicara sekaligus mendengarkan pesan. Yang pertama adalah kabel koaksial.
terdiri atas dua kabel yang diselubungi oleh dua tingkat isolasi. Tingkat isolasi pertama adalah yang paling dekat dengan kawat konduktor tembaga. Tingkat pertama ini dilindungi oleh serabut konduktor yang menutup bagian atasnya yang melindungi dari pengaruh elektromagnetik. Sedangkan bagian inti yang digunakan untuk transfer data adalah bagian tengahnya yang selanjutnya ditutup atau dilindungi dengan plastik sebagai pelindung akhir untuk menghindari dari goresan kabel. Beberapa jenis kabel koaksial lebih besar daripada yang lain. Makin besar kabel, makin besar kapasitas datanya, lebih jauh jarak jangkauannya, dan tidak begitu sensitif terhadap interferensi listrik. Yang kedua yaitu kabel unshielded twisted pair atau UTP, merupakan sepasang kabel yang ditwist atau dililit satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik yang dapat terdiri dari 2, 4 atau lebih pasangan kabel. Umumnya yang dipakai dalam jaringan komputer terdiri dari 4 pasang kabel atau 8 kabel. UTP dapat mempunyai transfer rate 10 Mbps sampai dengan 100 Mbps, tetapi mempunyai jarak yang pendek yaitu maksimum 100 meter. Yang ketiga yaitu kabel shielded twisted pair atau STP. Secara fisik, kabel shielded sama dengan unshielded, tetapi perbedaannya sangat besar. Dimulai dari konstruksi kabel shielded mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Kekurangan kabel STP lainnya adalah tidak samanya standar antara perusahaan yang memproduksi dan lebih mahal dan lebih tebal sehingga lebih susah dalam penanganan fisiknya. Yang keempat yaitu kabel serat optik atau fiber optik. Jenis kabel fiber optik merupakan kabel jaringan yang jarang digunakan pada instalasi jaringan tingkat menengah ke atas. Pada umumnya, kabel jenis ini digunakan pada instalasi jaringan yang besar dan pada perusahaan multinasional serta digunakan untuk antar lantai atau antar gedung. Kabel fiber optik merupakan media networking medium yang digunakan untuk transmisi modulasi. Fiber optik harganya lebih mahal dibandingkan media lain. Fiber optik mempunyai dua mode transmisi, yaitu single mode dan multi mode. Single mode menggunakan sinar laser sebagai media transmisi data sehingga mempunyai jangkauan yang lebih jauh. Sedangkan multi mode menggunakan LED sebagai media transmisi. Sekian video dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.